Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi sahrin tanazzalul malaikah والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Raya Puri Teluk Jambe beserta Dewan Pengurus yang saya hormati dan Allah muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada para mu'takifin. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengatur waktu, penata acara yang telah memberikan waktu, izin kepada saya untuk mengisi tausiah sebelum pelaksanaan Qiyamul Lail yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari pada malam yang sangat-sangat mulia ini, yang sangat-sangat berkah ini, kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sungguh besar, nikmat yang sungguh agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan dua nikmat inilah manusia akan dihantarkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kalaupun kita tidak diberi jabatan yang tinggi, kalaupun kita tidak diberi harta yang banyak, cukuplah bagi kita punya iman, punya Islam. Walaupun kita punya jabatan yang tertinggi di dunia ini, atau kita punya harta bukan satu kerawang,
dunia kita milik sendiri, tapi kalau matinya tidak membawa iman, tidak membawa Islam, maka kelak nanti di akhirat dia orang yang paling hina, sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang paling gagal hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya seseorang ini wafat dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, nikmat yang besar itu, maka pasti dan pasti dia adalah calon raja-raja di akhirat. Raja beneran, bukan raja pakai periode 5 tahun digoyang-goyang, 2 tahun 2 periode enggak bisa ya, digebeg-gebeg. Tapi dia raja sungguh, karena kekuasaannya, wilayahnya seluas bumi dan langit, jabatannya abadan abada, hidup selamanya, tidak akan mati, muda terus, tidak akan tua-tua, senang terus, tidak akan susah, sehat terus, tidak akan sakit, asalkan wafatnya membawa iman dan Islam. Maka dengan sebab itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada wa'adnya Allah, yang yakin kepada wa'idnya Allah, harus bersungguh-sungguh berupaya, mengerahkan seluruh daya upaya kita, kemampuan kita untuk menjaga, merawat, memelihara daripada iman Islam kita. Dipastikan kalau orang tidak merawat, tidak menjaga, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam, tidak mustahil nanti wafatnya menjadi orang yang gagal. Kenapa gagal? Dia tidak membawa iman dan Islam. Kendaraan ada garansi 3 tahun kalau dirawat. Sekian ribu meter ganti oli. Tapi kalau nggak dirawat, jangan harap ada garansi 3 tahun. Jangan harap kita punya badan akan segar bugar kalau tidak dirawat. Siang bekerja, malam bekerja, rontok juga. Jangan harap iman nikmat besar, Islam nikmat besar, kalau enggak dijaga, enggak dirawat, maka iman Islam akan pisah daripada jasad dan ruh kita. Itulah orang yang gagal. Banyak 1000 berbanding 1. 999 out, 1 selamat. Ini menunjukkan, kata Nabi, betapa susahnya memang ini menjaga, merawat Islam kita, Pak. Apalagi zaman akhir ini, zaman yang sudah pasad ini, berat sekali tantangannya. Pertanyaan, saya sudah bisa merawat rumah, merawat kendaraan, merawat badan kita, bagaimana merawat iman Islam kita? Cara merawatnya adalah bifili ma amarullah min ta'atillah. Cara merawat iman Islam itu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belum ada kabar si Fulan bin Fulan husnul khotimah, enggak, kecuali sahabat atau syuhada Uhud, syuhada Badar, ya, itu dijamin surga. Termasuk sahabat ini gelarnya adalah RA,
Nggak ada gelar yang paling tinggi kecuali RA. Profesor, doktor, belum tentu Allah ridho. Kalau RA jelas Allah ridho. Kalau ridho, jangankan dunia yang kecil, surga akan diberikan beserta kenikmatan kepada orang yang Allah ridhoi. Dan kita belum ada itu, tapi tandanya ada, Pak. Likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu ada tandanya. Orang beriman ada tandanya. Orang munafik ada tandanya. Orang yang husnul khotimah juga ada tanda-tandanya. Orang yang su'ul khotimah juga ada tanda-tandanya. Maka di antara tanda orang yang su'ul khotimah adalah fa innal mudhayyi'a li awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Barang siapa yang menganggap sepele kepada perintah Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim bil hadis, maka bersiap-siaplah untuk mati tidak membawa iman Islamnya, alias mati su'ul khotimah. Jadi tandanya adalah siapa yang akan husnul khotimah, siapa yang akan su'ul khotimah. Orang yang husnul khotimah, orang itu akan merespon seluruh perintah Allah. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Tapi kalau sudah sami'na wa asaina, ini peluang besar untuk mati su'ul khotimah. Makanya dalam salah satu Rasulullah ini banyak santri, ini banyak calon-calon hafiz di sini. Luar biasa. Saya sampaikan kabar gembira buat para hafiz dan orang yang hafizkan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'al Qur'ana fastadhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah wa syaffa'a fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an fastadharahu, kemudian menghafalnya, dibaca, dihafal. Kewajiban Al-Quran pertama membaca, mengartikan, memahami, mengamalkan, menyampaikan. Setelah menghafal, maka dia mengikuti Al-Quranul Karim. Fa'ahala halalahu wa harrama haramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran. Kata Al-Quran, ada perintah puasa. Puasa ini hanya memindahkan makan doang, Pak. Tidak disuruh nggak makan, mindahin makan dari sore siang ke sore itu doang. Bahkan menunya lebih banyak kalau puasa sebetulnya ketimbang nggak puasa, Pak. Kalau puasa itu menunya lebih banyak, ya, malah lebih banyak nikmatnya. Mindah doang, ya. Perintah kata sholat, kata sholat. Apa kata Al-Quran? Kalau sudah ikut Al-Quran, kemana perintah Al-Quran? Adkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak sampai di situ, fasyaffa'u fi asratin min ahli baitihi, dan 10 orang keluarganya akan disafaatinya. Kulluhum qad wajabat lahun nar. Yang disafaati ini bukan ahli masjid, bukan ahli Al-Quran, bukan ahli qiyamul lail, bukan ahli sedekah, tapi pelaku fasik, pelaku maksiat, orang fasik, banyak melakukan dosa-dosa besar. Saking fasiknya, saking maksiat kepada Allah begitu banyak, qad wajabat lahun nar. Orang-orang ini, fasik-fasik ini, si A, si B, C,
bapaknya, ibunya, nenek kakeknya, qad wajabat lahun nar, diponis masuk neraka. Asbab satu orang penghafal Al-Quran ditarik semuanya ke surga, Pak. Apa nggak keren ini, Pak? Bagaimana kalau ahli iman, ahli tauhid, ahli masjid, ahli sedekah, orang-orang yang soleh dan punya anak hafiz Al-Quran, luar biasa. Di sini yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat adalah qad wajabat lahun nar, Pak. Saking paseknya keluarga ini, saking banyak maksiatnya keluarga ini, bapaknya ahli maksiat, ibunya ahli maksiat, kakeknya ahli maksiat, neneknya ahli maksiat, saking maksiatnya qad wajabat lahun nar, diponis untuk masuk neraka. Tapi pas sapa fi asratin ahli baiti, semuanya ditarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang sekolah, Pak, ke luar negeri. Dia mengambil gelar doktor. Berbagai macam gelar dikejar. Berapa modalnya? Tidak cukup 500 juta. Jadi dokter aja Pak itu habis 500 juta sekarang. Bisakah menyelamatkan untuk ribuan tahun, jutaan tahun? Belum tentu, Pak. Untuk kembali modal saja, Pak, untuk jadi dokter belum tentu, Pak. Kalau nggak punya tempat yang strategis, ya, tidak punya relasi, banyak dokter yang kesusahan juga. Saya banyak teman-teman dokter, Pak, kliniknya mau pada bangkrut. Berapa dia punya modal? 500 juta dikeluarkan, ya. Apalagi sholat tinggi-tinggi ke sana, pulang nggak tahu rukun sholat. Apa enggak itu merusak segala-galanya, ya. Seandainya habis rumah kita, ladang kita, deposit kita habis dikuras semuanya, satu keluar nggak menghafal Quran, selesai semuanya, Pak. Saya tadi bicara dengan Pak Haji, kita ini akan tahu hakikat hidup, Pak, setelah kita lihat mayit, Pak. Mau kemana kita ini? Coba kalau lihat, Pak, udah dibungkus kain kafan, mau kemana kita ini? Selesai urusan dunia. Begitu dimasukin ke liang lahat, selesailah kebanggaan-kebanggaan dunia, Pak. Nggak ada dibanggakan lagi. Itulah hidup sesungguhnya ternyata. Masya Allah Akbar. Maka ketika suatu saat Sayyidina Ali berserta Sayyidina Khumair, dia berjalan datang ke satu makam. Maka bicara Sayyidina Ali, wahai ahli kegelapan, wahai ahli kesendirian, coba ceritakan kabarmu tentang di alam barzah, alam kubur. Aku beritakan tentang alam dunia kepada engkau. Wahai ahli kubur, istrimu sudah menikah lagi, anakmu sudah menjadi yatim, hartamu sudah dibagi-bagi. Itulah kabar dunia. Bagaimana kabar kubur, wahai ahli kubur? Maka Sayyidina Ali mendadak kepada Khumair, ya Sayyidina Khumair, seandainya penduduk kubur ini bisa berbicara, pasti mengatakan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 20 hari sudah lewat Ramadan di hadapan kita. Syahrun adzim, syahrun mubarakun, syahrus sabri, syahrul a'la, syahrun najah, syahrul taqwa, syahrul maghfirah, syahrul Quran. Bulan yang besar, tidak ada bulan melebihi besarnya bulan ini. Syahrun adzim, syahrun mubarakun, tidak ada keberkahan yang melebihi berkahnya bulan ini. Naumus shaim ibadatun, wa sumtu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'ahu mustajabun, wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Rasanya nggak ketemu, Pak, bulan yang lain tidur itu ibadah. Kecuali yang kuat imannya, setelah ba'da isya dia baca surat Al-Mulk, As-Sajdah, mandi ayat Kursi dan sebagainya. Dia punya wudu, itu nggak kuat, Pak. Jarang-jarang kita kuat. Apalagi punya bini, Pak, ya, Haji. Aduh, Masya Allah.
bersentuhan batal lah kita. Nggak kuat. Tapi bulan puasa ini Pak, nggak ada keterangan lu tidur mai pakai hudu, nggak punya hudu, tetap itu tidur jadikan ibadah. Nggak ketemu bulan-bulan sebelum dan sesudahnya. Tidak sampai di situ. Wasumtuhu tasbihun, mulutnya diam, tidak baca tasbih, tidak baca Quran, tidak baca sholawat, dihitung tasbih Pak. Mana ada orang diam dihitung tasbih di bulan-bulan yang lain? Enggak ketemu. Ketemunya bulan sini saja Pak. Orang diam berpuasa tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairih. Satu kali bacaan tasbih pada bulan ini lebih utama daripada 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Berarti kalau 1 jam Pak kita baca tasbih dapat 10.000 umpamanya. Berarti kalau 1 jam kita diam, berarti kita dapat pahala tasbih 10.000 begitu. Dikalikan 1000, luar biasa. 2 jam kita bengong saja Pak, itu dihitung oleh Allah. Kalau 1 jam 1000 kali tasbih, kali 1000 lagi. Tentu kalau ditanya, kenapa Anda diam? Oh, saya diam sakit gigi, bukan itu. Kenapa Mas diam? Sariawan, bukan itu. Saya diam supaya mulut saya tidak terjerumus kepada gibah dan dusta. Karena puasa adalah asyam jannatun hasinatun minan nar. Puasa ini perisai, benteng daripada sangat anak neraka. Malam harika bikadzib au gibah, selama itu perisai tidak dirobek oleh gibah dan dusta. Robek berarti kalau perisainya robek nggak bisa menahan senjata. Artinya kalau puasa ada gibah dusta, puasa tidak akan bisa memberikan syafaat lagi. Asyam wal Quran yasfa'ada bi yaumil qiyamah. Puasa Quran nanti pada kiamat dua-duanya akan memberikan syafaat. Al-Quran syafi'un musyaffa'un. Quran akan memberikan syafaat yang syafaatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi asbab ghibah dan dusta, puasa tidak punya daya lagi Pak. Wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun. 1 tasbih lebih utama daripada 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Pak, doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebelum kita masuk Ramadan, kita doa sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Allah kabulkan doa kita. Kita sudah 20 hari lewat Pak Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan ini disia-siakan. Maka barangkali Ramadan terakhir buat kita Pak. Kita tengok kiri kanan kita, keluarga kita banyak yang tidak bisa Ramadan tahun ini. Bisa jadi mereka dipanggil lebih Allah oleh Allah, atau karena mereka sakit Pak. Alhamdulillah kita panjang umur, kita dalam keadaan sehat. Maka jangan sampai doa ini kemarin hanya sebatas lisan, tidak masuk ke hati kita. Maka pergunakan semaksimal mungkin dalam Ramadan tahun ini, karena Ramadan adalah syarun najah, bulan keselamatan. Ini laksana apa? Laksana pahlawan, Mbak. Bukan pahlawan, laksana pembela kita yang akan menyelamatkan kita dari siksa yang sangat pedih. Syahrul Quran
bulan di mana diturunkan Al-Quran. Beruntung yang tahun ini, Ramadan sekarang, sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Idza khatamal abdu Al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Ini kabar gembira bagi yang sudah menghatamkan Al-Quran. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi inda khatmihi, maka 60.000 malaikat 60.000 malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang menghatamkan Al-Quran dikala dia menghatamkan Al-Quran. Kalau dibuka pak hijab kita, mata kita oleh Allah, berapa akan kelihatan suara malaikat pak. 60.000 itu kan sedikit pak. 60.000 itu satu desa aja cuman 10.000 ya. Ini 60.000 berarti hampir berapa desa berkumpul bersatu bersuara Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, begitu pak, menderu ya. Oh kalau begitu rasanya kita ini gregetan pak, jadi nggak mau ketinggalan tahun ini, pokoknya kebut ingin menghatam Al-Quran. Kalau tahun kemarin menghatamkan, pokoknya Ramadan ini saya ingin menghatamkan Al-Quran. Jangan cari luang, tapi luangkan waktu pak. Kalau cari luang nggak ketemu pak, terlalu banyak kesibukan kita pasti. Tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran ya. Syukur-syukur bisa sampai 2 hatam 3 hatam, minimal bulan Ramadan ini 1 kali kita bisa menghatamkan Al-Quran sebagai bukti bahwa doa kita ingin disampaikan kepada bulan Ramadan ya. Karena di situ juga kita doa sebelumnya, Allahumma adkhilhu alaina bisalamah minal asqam wal faragh minal asghal waraddina bil yasir minan naum. Ya Allah, masukkan bulan Ramadan kepada kami dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Ada yang sehat jasmani pak, rohani nggak sehat, nggak kuat puasa. Puasa itu kuat bukan karena fisik pak, karena iman. Tarawih itu kuat bukan karena fisik, karena iman pak. Buktinya di Jawa Timur, di Temboro, di pesantren Al-Fatah Temboro, itu bisa menghatamkan 30 juz pak, 1 malam. Itu bukan karena fisik pak, tapi karena iman pak. Kakek-kakek yang tua rentak pak bisa. Kalau fisik nggak kuat pak. Kalau bukan fisik harusnya para oragawan yang kuat. Justru yang kuat badan-badan besar nggak kuat, karena ibadah itu dikuatkan dengan iman ya. Selamat rohani, selamat jasmani, kemudian beri kesenjangan, kelonggaran dalam bergajian kesibukan. Waruddina bil yasiri minan naum, ya Allah berikan keriduan kami dalam sedikit tidur, walaupun beribadah tapi jangan untuk tidur terus pak ya. Karena memang kita kita minta sama Allah supaya diberi kesabaran untuk sedikit tidur ya. Kalau beribadah, apalagi kalau baca Quran gitu pak ya, apalagi baca Al-Quran. Sebetulnya saya udah bilang ke Pak Haji, saya ini dari mulai sahur berangkat ke Sumedang dan Bandung pak, karena anak saya itu ada di Bandung, ada di Sumedang. Jadi yang di Bandung pak, sebelum Ramadan Allah panggil lebih awal, dia mau selesai program tahfiz dan alimnya ya. Kemudian yang kedua ketiga, alhamdulillah pak mau 30 juz itu di Sumedang ya. Dan setelah itu saya ada pulang sore, ada bukber di Valem di Kelari pak, kondang. Setelah itu tarawihnya karena nggak keburu, jadi kita ngambil di KGP 3 ya, jadi nggak keburu ke sini. Jadi sebetulnya kalau fisik itu udah berkunang-kunang sedikit tadi, tapi memang sama pagi karena tanggal tilu saya nggak bisa masuk juga. Dan kalau lihat fisik udah ngedrop pak, tapi kalau iman yang bicara jadi semangat pak. Sebetulnya udah ada dingin-dinginnya gitu ya, ada dinginnya. Alhamdulillah kata bahaya, alhamdulillah. Malam itikaf ya, malam ke-21 ya. Kita kembali kepada tema masalah ini adalah kita beritikaf ya. Hukum itikaf itu ada 3, ada wajib, ada sunnah, ada nafil. Mana yang wajib? Bisa jadi wajib pak itikaf. Yang nazar gini, kalau laku saya rumah 1 miliar, saya itikaf di Mesir Raya 10 hari, laku wajib itikaf. Dosa kalau nggak itikaf.
nazar karena ya. Ada yang sunnah. Sunnah itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Dari mulai malam sekarang nih sampai tanggal 10. Itu sunnah. Ada yang nafil. Nafil itu di luar Ramadan kapan saja. Waktunya silakan, mau setahun 2 tahun silakan, sesuai kemampuan. Itu nafil, Pak ya. Kemudian berapa lama itikaf? Kalau madhab Hanafi, itikaf itu tidak boleh sehari, Pak. Tidak boleh sehari, ya. Harus sehari. Tapi ada beberapa ulama berpendapat walaupun cuma 1-2 rakaat sholat itu sudah bisa itikaf sebentar. Maka begitu masuk masjid langsung kita doa, jangan salah. Allah apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatillah ta'ala. Rukunnya ada 4, Pak. 1 adalah lubsu, artinya diam. Lubsu itu diam, Pak. Itikaf itu diam. Rukun pertama. Jadi nggak bisa itikaf itu wawiri, Pak. Jalan-jalan, ya. Kesana kemari gitu, lalu lalang. Jalan-jalan, nggak keruan. Duduk, ya. Diam, ya. Yang kedua adalah niat. Nggak jadi kalau itikaf nggak pakai niat, Pak. Mesti pakai niat. Nggak sah itikafnya tanpa niat. Maka niat dulu. Maka pendapat yang kedua inilah yang dipakai, bahwa begitu masuk masjid walaupun sebentar, bahkan kita sholat sunat nunggu imam datang, itu bisa itikaf dan sah itikafnya, ya. Nawa itu adalah pada masjid. Kemudian yang ketiga adalah ada yang itikafnya, ya kita. Yang keempat adalah ada orang, ada tempat itikafnya, ya. Ada orang itikafnya, nggak mungkin kambing itikaf, nggak sah. Kerbau itikaf nggak sah, ya. Kemudian bolehkah bekerja ketika itikaf? Boleh. Kerja apa? Seperti mengaput pakaian, ya. Minum boleh. Makan boleh, tapi jangan banyak makan dan minum, ya. Ala kadarnya, ya. Boleh ketika itikaf minum boleh. Makan juga boleh di masjid, ya. Tapi ala kadarnya, ya. Jangan mirahin warung ke masjid, mindahin toko ke masjid, enggak, ya. Sebatas kita untuk bertahan, ya. Untuk bertahan. Tidur juga boleh, Pak, ya. Untuk menghilangkan ngantuk kita boleh, ya. Kemudian yang paling bagus lagi adalah itikaf, perbanyak tholabul ilmi, baca Quran, ibadah, itu bagus. Itu bagus. Kemudian kalau itikaf keluar dia, ya keluar ke masjid, ke pasar, kemana, batal. Maka ketika masuk mesti niat lagi. Mesti niat lagi. Tapi kalau kita ada hajat, buang air kecil, buang air besar, enggak perlu niat kembali. Karena itu bagian daripada itikaf. Ya. Ketika kita keluar kamar mandi, itu enggak perlu niat lagi, Pak. Tapi kalau kita ke pasar, lihat bola dulu, ke masjid, itu harus niat lagi. Harus niat lagi, Pak, ya. Diperboleh lagi niat iktikafnya. Kemudian saya bawa kitab ini, Pak, kitab Rubadiah. Di sini ada bab iktikaf juga. Tapi saya nggak baca karena waktu juga. Ini kita malam ke-21, Pak, ya. Jadi saya sampaikan kapan sih Lailatul Qadar itu datang? Karena itikaf itu adalah dalam rangka mengintai Lailatul Qadar, ya. Itikaf itu adalah cara yang efektif untuk mengintai Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar turun setiap tahun. Turun setiap tahun pada bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir pada bulan Ramadan. Dan Nabi memerintahkan kita harus mencari pada malam-malam ganjil. Dan ini disampaikan kalau puasanya jatuh pada hari Selasa. Nah, ini saya bacakan, Masya Allah. Kalau jatuhnya pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada tanggal 27, Pak. Tahu? Itu, Pak, 27. Tapi awal jangan ini ber-21, ya, enggak. Karena ini kan baru tajam ulama, ya. Ulama itu mungkin eksperimen dan sebagainya, dia meneliti, ya. Oh, kalau hari Selasa hari ini jatuhnya, gitu, ya. Tapi insya Allah bagian pertama bagian pelengkap juga. Jangan sampai nanti kita ngambil 27, ya enggak, 21, 23 bolong, enggak, ya. Pokoknya mulai 21 terus kita, Pak, intai sampai tanggal 29. Tapi di sini sampai dalam pribadi, ya. Halaman 63, kalau jatuhnya hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada tanggal 27, Pak, ya, 27. Ini wa in halla bisalasi bisalasi palatu sabi wa isrina
Kalau jatuhnya puasa tanggal hari Selasa, maka Qadar itu tanggal 27 gitu ya. 27. Kemudian tanda-tandanya Pak, saya foto juga di kitab, kalau bawa kitab semuanya kebanyakan kita dibaca Pak. Ini tandanya Pak ya, kenalin nih tandanya nih. Ini langsung akhir aja kita Pak ya, kalau pembahasan terlalu banyak. Lailatul Qadri lailatun baljatun la harratun wala baridatun wala sahaba fima wala matara wala riha wala yurma fiha bin najmin min alamati yaumiha antatlua samsula su'alaha. Ini Pak dalam kitab Irsadul Ibad Pak, bab puasa juga. Kalau ini tadi dalam kitab apa ini Riyadul Bariyah ya. Lailatul Qadar adalah malam yang terang benderang, malam yang terang benderang, tidak seberapa panas dan tidak berapa dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak berangin kencang, tidak ada ya, tidak kencang. Sebagai tanda pada siang harinya adalah matahari terbit tidak bersinar terang. Itulah tanda-tanda Lailatul Qadar Pak ya. Nah, kenalin aja. Jadi kalau kita kenalkan, kita lebih sungguh-sungguh lagi Pak ya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Maka dicari itu tanggal ganjil 21, 23, 27, 29 sampai 30. Tentu yang paling bagus adalah dari mulai 21 terus sampai tanggal 30 dengan berbagai amalan. Kemudian apa yang dibaca ketika malam ini meyakinkan kita Lailatul Qadar? Apa doanya? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afafa fani. Itu yang harus dibaca ketika kita meyakini malam itu Lailatul Qadar. Beruntunglah yang setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana? Kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, kalau kita zikir, pas malam itu turun Qadar, maka baca Quran itu, sholat itu, sholawat itu lebih hebat daripada 1000 bulan, sama dengan ibadah 83 tahun. Jadi kita pilih gini Pak, pilihnya ketika Yasin wal Qur'anil Hakim terus Qadar. Nah ini hebat Pak. Atau sedang Allahu Akbar, sedang sholat terus Qadar, maka sholat itu nilainya lebih hebat daripada 1000 bulan. Ulah ya terus Qadar, ulah Qadar. Wah, sama pihak bayam tinggalannya. Pak jasa itu enggak? Jasa begitu. Iya, kita kan dulu sedih ya kalau pada lagi kerek atau apalagi lihat bola. Waduh, bahaya. Pingin kita itu ya Allah sedang baca Quran, sedang sholat, sedang sholawatan, perlu Qadar, maka sholawat itu, baca Quran itu lebih utama daripada 1000 bulan. Terus bagaimana bisa nggak? Kata saya gini, bisa Pak, kalau memang kita semangatnya seperti para pedagang, seperti karyawan Pak, itu karyawan lihat shift 3 ini Pak nggak tidur Pak ya semalam. Terus pasar-pasar Karawang nggak tidur pas malam, dagang tempe, dagang tahu nggak tidur. Nggak ada orang bela tuaremat setuju, begitu Lailatul Qadar ngantuknya luar biasa Pak ya. Kalau pedagang nggak tidur Pak ya, pedagang nggak tidur, karyawan nggak tidur, itu yang jaga kereta api nunggu beberapa lewat api juga nggak tidur juga, yang tawuran nggak tidur juga. Lailatul Qadar tidur mulu kita nggak kuat ya. Tapi mudah-mudahan walaupun tidur belum turun, begitu bangun turun, itu yang kita inginkan ya. Nggak apa-apa tidur, tapi jangan sampai dari mulai masuk sampai subuh tidur terus ya. Mudah-mudahan jadi kajian kesempatan ini dicukupkan. Sebenarnya tadi itu udah meriang-meriang, kalau sudah mulai kayak nggak meriang, kalau udahnya meriang nih Pak. Meriangnya. Sebelum ditutup barangkali ada yang melanjutkan atau memberikan tambahan usulan atau pertanyaan. Kalau pertanyaan harus dijawab ya. Atau banyak guru-guru kita. Baiklah Pak Ustaz, terima kasih dengan penjelasannya. Maka sesi selanjutnya adalah kita berikan sesi tanya jawab kepada bapak maupun ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa
bila mana kita sedang melakukan amaliyah Ramadan, baiklah tentunya ya, atau sedang ngaji atau sedang apa gitu, itu pas turun Lailatul Qadar, maka akan dibalas dengan 1000 bulan. Tapi bagaimana halnya dengan pada waktu itu kita sedang melakukan satu maksiat, misalnya nih ada orang-orang yang lagi pada terawih, pada di sini itikaf, dan dia di luar nyekek botol gitu misalnya. Iya. Nah, terus apakah dia itu sama juga 1000 bulan nyekek botol membuat maksiat? Nah, tapi pertanyaan berikutnya, nah setelah itu dia bertobat, pada malam itu dia mungkin mendapat ganjaran dosa 1000 bulan. Nah, dia masih enggak. Nah, tapi setelah itu dia masih dipanjangin umur oleh Allah gitu ya. Nah, kemudian dia bertobat. Nah, pada waktu ketemu Ramadan lagi, nah dia sudah kan karena kondisi sudah bertobat ya. Nah, itu dia mendapat lagi misalnya misalnya mendapat lagi pada saat itu dia sedang zikir atau sedang baca Quran atau sedang apa gitu. Nah, dapat dia 1000 bulan lagi. Nah, ini bagaimana antara 1000 bulan maksiat dan 1000 bulan pahala ini gini kira-kira? Terima kasih Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimpan. Mau dijawab Pak? Nunggu pertanyaan lagi? Jawab dulu. Silakan. Terima kasih kepada Pak Haji yang telah mewakili kita semua. Bagaimana ketika orang sedang Lailatul Qadar dia maksiat kepada Allah? Inilah yang diwanti-wanti Pak oleh malaikat Jibril sebetulnya, ya. Malaikat Jibril itu bisa doa baik-baik Pak, tapi malaikat Jibril ini doanya laknat. Ba'uda man adrokar Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang melewati hari-hari Ramadan, umurnya melewati menit jam hari Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang baca Quran, dia nyekek botol sampai dikutuk oleh Allah, oleh malaikat Jibril, dan ini diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Celaka orang yang dipanjangkan umurnya di Ramadan malah maksiat kepada Allah. Ini Pak, dicurahkan maghfirah ini. Taraweh ujungnya maghfirah, puasa ujungnya maghfirah, itikaf ujungnya maghfirah, memberikan buka ujungnya ini begitu banyak maghfirah. Kamu malah ngadu ayam umpamanya nyekek botol, turun banget Pak. Maka dilaknat oleh Jibril, ditempelin, dan ini diaminkan oleh Muhammad SAW. Selesai. Kemudian tahun ini selesai dia apa ya? Nggak dapat. Tahun berikutnya innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dilihat akhirnya Pak. Maksiat. Sejam kemudian dia tobat sama Allah, tobat diterima, selesai ini semuanya dihapus. Surga tempatnya Pak. Mudah-mudahan pelaku-pelaku maksiat segera bertobat kepada Allah. Tapi kan nggak tahu Pak, kapan kita akan dicabut nyawa. Jangan, saya masih dulu ada tobat, salah juga. Saya kan masih muda. Emang kamu tak akan tahu sampai tua? Cepat pelaku maksiat segera bertobat kepada Allah, karena pintu tobat ini lebih besar ketimbang dosamu. Kalau seandainya wujud berbentuk fisik dosa kita, ke depan dosa, ke belakang dosa, kanan dosa, nggak bisa bergerak Pak, sangat dosa. Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosamu. Itu Pak ya. Jadi kalau Anda bertobat kepada Allah, selesai Pak yang tadi. Insya Allah dicabut oleh malaikat Jibril, nggak ditempelin lagi Pak. Karena amal itu akan dilihat daripada akhirnya. Gitu Pak. Ya, 4.000 bulan Pak. Kalau pas dia ketemu, 4.000 bulan ketemu Pak. Jadi beruntung Pak. Kalau setiap tahun sebulan kalikan aja Pak. Jadi gini Pak, perhitungannya. Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kalau 2 kali, kalikan 2. Kalau 3, kalikan aja 83 kali 10 tahun. Udah berapa? Kenapa demikian Pak? Ini asal wujudnya adalah
Nabi itu risau kepada umatnya, umurnya pendek-pendek, 60 tahun. Maka sebagai bukti Allah cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad di umatnya diberikan Lailatul Qadar, tidak diberikan kepada umat yang lain. Umurnya pendek tapi pahalanya besar. Kali-kali gitu Pak ya. Pak ya? Insyaallah. Cukup Pak. Mungkin ahli yang lain, kalian persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Sebetulnya sih pada saat mencari Lailatul Qadar itu kan ya sudahlah, kita ibadah saja. Masalah nanti turunnya kapan kembali kepada Allah kan gitu. Ya. Cuma kadang-kadang muncul juga pertanyaan seperti ini Pak Ustadz. Di Indonesia kan sering sekali nih Ramadannya nggak bareng gitu. Nah, jadi sebetulnya ganjilnya ini ganjilnya punya siapa nih? Apakah punya yang kemarin hari Senin atau yang hari Selasa? Itu yang pertama gitu. Ya mungkin sebagai pengetahuan saja nanti supaya tidak bingung juga gitu. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah apakah ada ciri-ciri khusus bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu? Karena harapannya 10 hari, kemudian ini saya dapat Lailatul Qadar nggak ya? Sudah 10 hari ini, jangan sampai tahun depannya kemarin juga perasaan gini-gini aja gitu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Iya Pak. Siap ya? Silakan. Udah. Iya Pak. Jadi sebetulnya pahala itu kan Allah Pak ya. Dan kita itu saudara beriman harus yakin kepada wa'idnya Allah. Di setiap perintah pasti ada janji, ada ancaman Pak. Ada janji, ada ancaman. Seperti salat, apa wa'idnya Allah, apa wa'idnya Allah. Dan kita yakin. Orang itikaf ada di janji Allah, ada janji Allah. Ya. Kemudian hitungan-hitungan tadi Pak, ini sebetulnya menjawabnya sulit untuk dijawab ya. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa kita mulai. Ganjilnya kapan? Ya. Allah kuasa Pak. Allah kuasa ya. Ketika kita yakin dengan mulai Ramadannya tanggal apa? Tanggal hari Selasa ya. Dan ganjinya adalah malam sekarang, insya Allah Pak. Allah tidak akan sia-siakan. Ya tidak bedalah orang yang dibakar sama orang yang jasadnya utuh, kan dibangkitkan juga dalam barzah Pak ya. Betul nggak? Oh ini dibakar, gimana dibangkitkannya? Kan udah jadi abu. Oh tetap dibangkit oleh Allah. Allah kuasa membangkitkan. Walaupun dia dibakar setiap apapun Pak, Allah kuasa. Itulah kekuasaannya dari Allah ya. Kalau sudah ke Allah semuanya selesai ya. Jadi mau hari Senin ke mau Selasa, tentu yang Selasa tanggal jelas malam sekarang. Bagi yang Senin mungkin kemarin ya. Kemarin tanggalnya. Itulah udah ranahnya Allah ya. Kemudian apa tadi terakhir? Ciri orang yang dapat qadar Pak, raqqa qalbuh wa taksuru dumu'uh. Ini ada satu hadis riwayat menyatakan ketika seseorang memberikan buka, man fattara sha'iman fi ramadana min kasbin halalin, siapa yang berikan buka dengan harta yang halal, maka malaikat akan mendoakannya seluruh malam Ramadan. Dan juga adalah malaikat Jibril akan bermusafahah di saat malam Qadar. Tandanya adalah raqqa qalbuhu wa taqsud dumu'uh. Tanda Pak, orang di antara Qadar itu lembut hatinya dan banyak menangis. Maksudnya begitu, itu tanda-tanda mereka dapat keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ketika orang ini Pak dosanya diampunkan, maka lembut matanya Pak. Apa? Lembut, mudah menangis. Perhatikan satu hadis. Jumudul ain min qaswatil qalbi. Kerasnya mata karena kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min kasrati dunub. Kerasnya hati karena banyaknya dosa Pak. Kenapa hati keras? Banyak dosa. Kenapa mata susah menceritakan mata? Karena banyak dosa, karena keras hati Pak.
Begitu hatinya lembut, ya, begitu dosa tidak ada, maka akan mudah berrahmat. Maka ketika orang Qadar diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, sehingga efeknya mudah mengalurkan air mata dan lembut hatinya. Maka di antara tanda orang yang dapat keberkahan Qadar, maka lembut hatinya, peka hatinya, Pak, dan mudah mengalirkan air mata. Enggak mungkin dapat Qadar nggak diampunkan dosa. Orang yang Qadar pasti diampunkan dosanya, Pak, pasti diampunkan. Maka siapa yang ibadah Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa Allah SWT. Ketika diampunkan, pasti lembut hatinya dan pasti dimudahkan untuk mengalirkan air matanya. Ketika orang sulit untuk menangis, tanda hatinya keras. Kenapa keras? Karena banyak dosanya, Pak, ya. Mudah-mudahan tahun ini, Pak, bulan ini kita lebih banyak menangis kepada Allah, lebih lembut hati kita, tidak keras, dan itu adalah orang yang tanda-tanda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Mungkin nanti Pak Ustadz boleh tanya yang lain, masih banyak referensi yang lain, apa di antara tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Demikian. Ya. Sebentar. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Maaf, dari jamaah wanita ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada? Insya Allah. Mungkin dari bapak-bapak satu orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Yang pertama, semua orang di 10 hari terakhir bagian beriman ya berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi yang pertama pertanyaannya, untuk yang kerja malam, Ustadz ya, itu kan dia meyakini, aduh saya kerja malam nih, berarti kan secara langsung kan berarti beribadahnya maksimal, tapi dia berniat di sambil kerja dia zikir, ya kan, sambil mungkin ya kita lihat juga orang-orang yang mungkin berprofesinya di pasar gitu, Ustaz. Apakah di malam itu kalau pas turunnya Lailatul Qadar sama halnya dengan yang kita nih di sini yang benar-benar berniat itikaf dari awal sampai nanti menjelang sahur itu, Ustaz. Yang kedua mungkin untuk para pekerja ya, terutama yang dia memang tidak bisa meninggalkan setiap tahunnya, Ustaz ya. Tadi apakah dia juga mendapat keutamaan itikaf, Ustaz? Karena terkait dengan kondisi setiap tahun berulang tidak bisa cuti ya, Ustaz ya, cuti dari malam 21 sampai dengan mungkin akhir Ramadan. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus, Pak. Ya. Apa aja? Ini luar biasa pertanyaan ini. Bagaimana orang yang kerja di para pekerja sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya dan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu mulia. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar di pekerjaan? Yang mesti kita perhatikan, Pak. Bukan di masjid, Pak, ya. Begini. Ketika ibadah, bukan di masjid ya. Ketika ibadah, apa baca sholawat, baca Quran, zikir, di situ Lailatul Qadar. Maka baca Quran itu, sholawat itu, istighfar itu nilainya adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Lalu kenapa kita di masjid? Karena yang paling efektif, yang paling mendekati untuk Lailatul Qadar ada di masjid gitu, Pak. Kenapa? Karena saya lebih konsentrasi, Pak.
lebih konsentrasi. Tapi kalau seandainya untuk saja, bagaimana yang di luar? Kasihan dong. Enggak, luar juga bisa, asalkan dia memang ibadah. Yang dimasukkan adalah ibadah kita. Apakah di masjid, apakah di kantor, di mana saja. Ketika itu ketika qadar sedang ibadah, maka ibadah itu nilainya lebih besar pada 1000 bulan. Tapi kan rasanya berat Pak kalau di luar masjid Pak, maksudnya gitu Pak ya. Kenapa berat? Karena tantangannya lebih besar di luar masjid Pak. Kalau di masjid kan kita kan, insya Allah di sini nggak ada gaple, nggak ada kaduhaya, nggak ada gibah Pak ya. Ini lebih sempurna Pak. Kan masuk ke masjid, di masjid lebih terjaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti yang di luar juga nggak bisa, asalkan dia konsentrasi gitu Pak. Silahkan Pak ya. Kemudian bagaimana itikaf? Itikaf tidak bisa kecuali di masjid. Nggak bisa. Pertama ada Masjid Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjid Aqsa, keempat Masjid Jame yang ada di kampung-kampung kita, atau masjid yang dipergunakan sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai itikaf sholatnya duhur ada, subuhnya nggak ada. Jangan begitu itikaf tuh Tuan. Cari masjid yang ada sholat 5 berjamaah 5 waktu. Syukur-syukur Masjid Raya jelas ini insya Allah ada Pak Haji, nggak mungkin ada pas sudah orang kalau di sini udah mantap semua ya. Masjid Agung banyak kan. Jangan cari musola di pojok yang bau tikus. Jadi itikaf itu kan mesti di mas. Maka syaratnya adalah pertama syarat rukun itikaf, diem, niat, ada orangnya, ada masjidnya. Kalau nggak ada masjid, maka tidak disebut dengan itikaf secara syar'i. Itikaf secara dogot bisa asal diam, ya diam itu itikaf, tapi bukan maksud itu kan. Itikaf adalah diam di masjid dengan pakai nih, atau di masjid pakai niat, nggak itikaf juga. Masuk masjid nih ngobrol aja, nggak niat, nggak jadi itikafnya. Mesti pakai, atau di masjid lalu lalang sana kemari, bukan itikaf. Itikaf itu lubsu, diam, pakai niat, ada tempatnya, ada orangnya, gitu kan ya. Jadi jangan kecil hati. Orang-orang para pekerja pejuang-pejuang keluarga, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Mereka pun sedang berjuang untuk memuliakan keluarganya. Silakan di pabriknya. Ingat kepada Allah. Ini nomor 7, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Mudah-mudahan zikir, ketika zikir sholawat Lailatul Qadar, maka sholawat itu nilainya lebih hebat daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dicukupkan, capek juga. ya, banyak lagi. Mungkin masih ada, kami persilakan. Satu lagi ya. Ya, ini benar meriang Pak Haji. Meriang ini. Nggak tahu ini. Wah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika selesai Ramadan biasanya futur itu datang Pak Ustadz. Apa? Futur untuk beribadah. Ya. Nah, apakah itu menandakan bahwasanya kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana kiat-kiat untuk menjaga agar kita tidak futur? Putusnya apa maksud Pak? Apa maksud putur ini apa? Maksudnya putur itu? Futur itu malas beribadah Pak Ustadz. Apa yang udah kita lakukan di Ramadan ini, ya, begitu selesai Ramadan semuanya menjadi hilang, malas beribadah seperti itu Pak Ustadz. Oke, mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaan dari saudara kita, Ustadz kita ya. Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula pengabdian kita? Tidak. Allah tegur dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Salat kamu, puasa kamu, zikir kamu, i'tikaf kamu, bersan kamu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya yakin, yaitu ajal. Berarti puasa kita, baca Quran kita, ibadah kita dibatasinya bukan oleh bulan, tapi oleh ajal, Pak.
maka tanda puasa diterima itu amalan Ramadan akan dibawa kepada bulan-bulan berikutnya. Apalagi Lailatul Qadar, insya Allah Pak, orang yang Lailatul Qadar dia akan membawa semangat kepada 11 bulan ya, sehingga efek dari Ramadan itu dibawa ke bulan Syawal, bulan Zulhijjah, seterusnya Pak ya. Insya Allah tanda-tanda Lailatul Qadar insya Allah pasti akan punya atsara kepada bulan-bulan berikutnya, bahwa ibadah kita itu bukan dibatasi dengan bulan. Berakhirnya Ramadan bukan berakhir pula segenap ibadah kita, tapi dilanjutkan kepada bulan-bulan berikutnya. Subhan Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka kalim. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.